Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan Paul, seorang guru yang terkenal karena keramahannya. Paul lahir di Selandia Baru, tetapi tidak lama lagi keluarganya pindah ke Bendigo, sebuah kota pedesaan New South Wales. Harapan ibunya agar Paul dan kakak adiknya dapat belajar di Universitas New England yang terletak cukup dekat. Namun, sesudah Paul tamat sekolah yang mengecewakan ibunya, dia memutuskan berpindah ke Sydney untuk meneruskan pendidikannya. Di Universitas Sydney, dia menemukan dirinya di kelas bahasa Indonesia. Kata orang, minat bahasa Indonesianya mulai terpicu setelah beberapa kunjungan ke restoran Indonesia di daerah Kensington. Untungnya, rasa cinta Paul untuk masakan Indonesia dipupuk di ruang kelas juga. Salah seorang dosennya menghadiahkan Paul sebuah resep rendang. Sebagai orang yang ingin membina hubungan dengan komunitas Indonesia di Sydney, Paul memanfaatkan resep rendangnya. Dia sering memasaknya dan mengundang komunitas Indonesia ke rumahnya untuk menyantap resep rendang yang sangat enak ini. Karena begitu seringnya memasak resep rendang tersebut, dia tidak hanya menghafalkannya, melainkan juga membangun hubungan komunitas yang erat dengan cepat. 1 dekade kemudian, rendang ini menjadi makanan pokok di rumah Paul. Hidangan itu juga dinikmati oleh istri, 3 anaknya, dan tamu yang mampir ke rumahnya. Beberapa tahun kemudian, Paul mengajari Dominic, anaknya, cara memasak rendang yang istimewa ini. Setelah Dominic tumbuh besar, dia sering memasaknya ketika keluarganya berkumpul dengan keluarga istrinya waktu mereka berpacaran. Berkat rendang ini, 2 keluarganya semakin erat. Berkat rendang ini, Dominic tidak jomblo lagi. Jadi, hari ini saya sedang memasak resep rendang yang sangat bermakna ini. Resep yang diwarisi oleh dosen Universitas Sydney kepada Paul, dari Paul kepada anaknya Dominic, dan sekarang dari Dominic kepada istrinya, saya. Rendang ini memang berarti untuk kami mampu menghubungkan komunitas lewat semangat berbagi dan rasa lezatnya. Nah, kemampuan rendang untuk menyatukan komunitas bukan konsep yang baru. Resep warisan itu bukan satu-satunya contoh. Rendang menjadi alat menyatukan komunitas sepanjang masa. Walaupun asal rendang sering diperdebatkan, mari kita pakai mesin waktu untuk menjelajahi salah satu teori. Ayo, mari kita memutar balik ke awal milenium kedua di Sumatera. Ternyata ada hubungan perdagangan antara saudagar India dan orang aslinya, yaitu orang Minangkabau. Tidak mengherankan kalau saudagar India mempertahankan budayanya di tanah Minang agar merasa betah. Interaksi antara 2 kelompok ini berpengaruh terhadap rendang, termasuk cara masak, rasa, dan bahan-bahan kari India. Sekarang, rendang sudah menjadi makanan yang ramah dengan lidah Indonesia, yang selalu ada di acara penting seperti kenduri atau perayaan. Sejarah ini membuktikan kekuatan makanan dalam usaha menyatukan komunitas. Selain Indonesia, rendang juga ada di Malaysia. Mengapa ya? Sudah lama diketahui perantau Indonesia memperkenalkan rendang kepada orang Melayu pada tahun 1900-an. Sekarang, walaupun rendang Malaysia dan Indonesia biasanya mengandung bahan yang sama, rasa dan penampilannya sering berbeda. Hal ini mencerminkan kebersamaan walaupun ada perbedaan, dan persatuan tanpa kehilangan identitas masing-masing. Jadi, dari India ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia, rendang membina hubungan antara berbagai komunitas. Rendang sudah menyebar dari Sabang sampai Merauke, atau mungkin yang lebih tepat, dari Sumatera ke seluruh Nusantara. Orang Minang, pencipta rendang, memegang tradisi merantau untuk mencari nafkah, sehingga tempat makan masakan Minang muncul di seluruh Indonesia. Di mana-mana dijumpai restoran dengan kata Padang dalam huruf kapital merah tebal. Restoran ini identik dengan makanan lezat.
Orang Indonesia datang ke sana bersama teman-teman atau keluarga. Di sana rendang selalu ada. Yang jelas, rendang mengakrabkan orang dalam acara makan bersama. Namun, yang lebih penting lagi, rendang menjadi perantara masyarakat Indonesia untuk mengerti kebudayaan negaranya. Cerita rendang dari mantan ibu negara Fatmawati juga menjadi potret persatuan. Selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ibu Fatmawati berangkat sendiri ke pasar untuk beli bahan-bahan rendang. Beliau memasaknya khusus untuk para pejuang kemerdekaan. Hal ini menunjukkan pentingnya rendang untuk penduduk Indonesia. Dengan usaha Ibu Fatmawati, rendang mempersatukan para pejuang revolusi Indonesia, yaitu para pemimpin dan pejuang di garis depan. Dengan resep warisan dari dosen Paul, dengan sejarah migrasi, konsep restoran Padang, dan usaha Ibu Fatmawati, tidak bisa disangkal bahwa rendang menyatukan komunitas. Kemampuan kuat rendang ini mengakar dalam budaya Indonesia dan juga dalam semua komunitas yang memasaknya. Pesan terakhir saya begini, rendang menjadi metafora sempurna untuk hubungan sosial. Bukan hidangan yang dimasak cepat, tetapi yang butuh kesabaran. Semakin lama dimasak, rendang menjadi semakin kaya, sama persis dengan hubungan sosial antara teman, keluarga, atau pasangan. Mau menikmati rasa hidangan yang sering dijuluki paling lezat sedunia? Mari kita makan ya!